Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Rinal. Gue Agam. Nah, kita nih ngebahas tentang Bahas apa nih, Bang? apa ya? Mitos serem, Oh, iya. cerita hantu. Ini kan banyak beredar nih ya. Iya. Jadi orang-orang kan senang itu didongengin cerita. Iya. Nah, ini banyak juga ya kan. Iya. Lu pernah ngalamin juga pasti ntar ya kan. Oh, pernah. Nah, Pernah, ini gua ngerasain. cerita malam ini adalah namanya pala buntung di asrama. Gila serem banget itu. Gimana kisahnya? Nah, Lu yang baca ya? boleh. Oke, inilah kisahnya nih. Nah, Bacain ya. pada malam hari, pikiran kita bisa melantur kemana-mana. Mungkin karena kelelahan atau karena banyak pikiran. Sehingga tidak jarang orang bilang malah mereka sering melihat hantu. Itu karena halusinasi yang mengecoh kita, sehingga merasakan ada sesuatu yang mengamati kita. Namun cerita hantu yang aku alami sendiri ini adalah kejadian sesungguhnya, bukan Ini hanya sekedar ilusi semata, wo. berarti ini kejadian nyata nih. Iya nih, anak pernah ngalamin nih, wo. Oke, terus. Cerita ini murni pengalaman pribadiku saat dulu tinggal di asrama. Sepertinya di sekolah maupun asrama selalu ada cerita hantunya, tidak terkecuali dengan sekolahku ini. Banyak sekali cerita-cerita hantu yang diturunkan oleh senior-senior kami. Terkadang cerita senior itu terlalu menyeramkan. Aku bahkan tidak yakin sebenarnya mereka hanya bergurau atau memang benar ada kejadian tersebut. Namun yang pasti cerita yang kualami ini benar-benar nyata. Jadi gini ceritanya nih, satu malam yang tenang, mungkin sekitar pukul 2 malam, ya pagi, aku terbangun. Saat itu aku bermaksud ingin buang air kecil. Sekedar info, ranjang di kamar asrama kami adalah ranjang double deck, atas bawah ya. Nah, aku tidur di bagian bawah dan temanku di atas. Karena keseringan mendengar cerita hantu dari senior, aku terlalu takut untuk pergi ke toilet sendirian. Jadi aku bermaksud membangunkan temanku yang tidur di atas. Namun sayangnya dia tidak bergeming sama sekali. Terpaksa aku memberanikan diri menuju toilet sendirian. Saat itu aku masih kelas 1. Toilet asrama kelas 1 berada di blok berbeda, tapi jaraknya masih cukup berdekatan. Untungnya saat itu jalan koridor terang dan kamar mandi juga terang. Jadi aku merasa tenang. Kamar mandi asrama menurutku tergolong luas. Di dalamnya ada beberapa tempat shower. Juga jumlah toiletnya banyak dan ada tempat cuci baju dan bak mandi. Sebetulnya tidak mengherankan mengingat seluruh anak kelas 1 yang tinggal di asrama mandi di sini semuanya. Posisi toilet dekat dengan pintu utama kamar mandi. Jadi aku langsung masuk ke pintu toilet yang paling dekat pintu utama. Ketika sedang buang air kecil, tiba-tiba aku mendengar suara orang sedang menyikat sesuatu. Aneh saja, siapa yang menyikat baju di tengah malam begini? Mungkinkah penjaga asrama? Aku tidak begitu menghiraukannya. Jadi begitu selesai, aku bermaksud langsung kembali ke kamar. Namun entah mengapa aku penasaran dengan suara sikat itu. Seolah-olah ada sesuatu yang menarikku untuk melihat ke sana. Perlahan-lahan aku mengintip dari balik dinding dan astaga, ada sesosok orang yang sedang membasuh kepalanya sendiri menggunakan sikat dan ember milikku. Kepalanya lepas dari badannya dan dipegangi dengan tangannya. Jadi kepalanya itu dipegang dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menyikat dan membasuhnya. Dan yang lebih mengerikan lagi, wajah kepala itu sedang menghadap ke arahku. Ya Allah, hampir pingsan rasanya. Terus menerus membaca ayat. Aku berlari seperti orang kesetanan dan terus menerus membaca ayat Al-Quran yang aku ingat saat itu. Aku merasa seperti dikejar. Namun aku sama sekali tidak berani menoleh ke belakang. Begitu sampai di kamar, aku langsung mengunci pintu dan naik ke ranjang. Aku merasa sepertinya ada yang mengelilingiku. Entah perasaan saja atau memang ada sesuatu di sampingku. Beberapa lama kemudian akhirnya aku tertidur lagi. Alhamdulillah, keesokan harinya semua normal saja.
Tapi satu hal yang pasti, pada hari itu juga aku buang sikat dan emberku itu. Soalnya aku khawatir makhluk itu akan datang lagi menemuiku. Gila, Om. Gimana itu, Om? Kalau ketemu begituan? Ini ceritanya di asrama sih ya. Di asrama. Di asrama itu sebenarnya sering ya, di asrama, sekolahan, atau di tempat-tempat yang kira-kira tuh kayak kos-kosan yang udah lama atau gedung ya. Iya, iya. Ini asrama nih sebenarnya banyak kejadian sih. Nah, kita akan bahas lagi cerita-cerita yang lebih seru gitu, karena ini mungkin pengalaman pribadi ya. Betul, dia bilang kan ini pengalaman pribadi dia sendiri. Ya, gue juga banyak pengalaman pribadi yang mistik. Lo juga mungkin ada ya? Ada gue. Nanti kita ceritain ya. Iya, boleh. Nah, ini soalnya kita ceritain ini karena langsung kita baca dan kita belum pernah baca. Jadi kita masih benar-benar nggak tahu ini ceritanya apa. Jadi kita langsung ceritain. Dunia mistik dan horor ini itu paling digemari di Indonesia terutama ya. Karena sering kita kecil tuh didongengin hal-hal yang seperti ini sampai sekarang. Betul. Anak kecil main maghrib, woi jangan main maghrib dong, tadi bawa kantong wewe. Nah, gitu. Itu kan menurut sebagian orang kan hanya mitos ya. Iya. Tapi memang di desa-desa itu suka ada kejadian kayak begitu. Benar. Kalau di kota mungkin enggak ya. Benar. Cuman di desa-desa paling ada beberapa waktu itu nanti kita bahas juga tuh. Nah, cerita ini apa sih namanya, hantu kepala buntung itu. Ya, kalau ketemu juga kita Gua kabur gue. soalnya belum pernah ngalamin. Maksudnya gue pernah ngalamin itu. Maksudnya gue lagi explore ke gedung kosong waktu itu. Nah, gue ngeliat tuh kayak kepala gitu. Dan emang nggak jelas gitu, kayak bayangan hitam gitu. Tapi itu benar-benar kayak kepala gitu. Oke. Nah, kalau ini kan Dipegang jelas ya. jelas Kepalanya gitu. Ngelihat dia lagi gitu. Untung gitu ya maksudnya. Ya kalau nggak pingsan ya lari gitu kan. Iya, kalau gue sih belum pernah ngeliat kok. Cuman suara-suara doang. Suara ya. Suara waktu itu masih camping di Cijalu, tengah malam-malam itu kita lagi main-main, orang ketawa. Buset, apaan tuh? Nah, itu sebenarnya pengalaman. Iya. Nah, itu kan sebenarnya yang orang-orang naik gunung juga banyak lah ya. Iya. Yang cerita-cerita naik gunung. Nah, kalau ini kan cerita pengalaman yang dia sendiri juga di asrama nih. Dia selama. Biasa nih kalau di asrama senior Nah, pasti cerita tuh. betul. Awas Pasti. jangan di situ lu. Iya. bikin Jangan takut ngomong ya. begini, jangan. Tapi memang ketika orang itu ngapain sih? Nah, ketika itu kejadian. Iya. Ya nggak semuanya sih, nggak semuanya siswa ngelihat itu. Paling ada sebagian orang yang mungkin dia apes. Iya. Ya, mungkin dia apes juga ya kan. Tapi nggak semuanya siswa itu mengalami semua. Benar. Nggak mungkin. Benar. Ya di asrama tentara Iya. itu juga angker juga. Iya. Angker men itu, waduh. Asrama tentara segala macem. Rumah sakit, asramanya. Iya. Apa sih namanya itu kalau di rumah sakit? Pak Suster ya. Ah. Asrama sus. Oh itu parah lagi. Iya lah tuh. Ntar kita ceritain kamar lagi. mayat lagi, dekat kamar mayat lagi, buset. Enggak, dia terpisah kan. Jauh ya. Terpisah, maksudnya antara asrama sama Kamar mayat jauh. apa, Rumah apa sakit sih nama rumah sakit nih? jauh ya. Beda blok. Oh. Kan dia kan gampang tuh kalau rumah Iya. sakit gitu. Nah, itu ceritanya banyak. Itu teman gue juga ada yang akper ya, akademi keperawatan tuh. Itu banyak banget ya. Banyak banget apa sih namanya cerita-cerita yang kayak begitu. Nah, ini pala buntung. Ada orang yang nganggapnya halusinasi. Iya. Tapi si orangnya tadi ngomong tuh, ini kayaknya bukan Bener-bener halusinasi bener. gitu kan. Iya. Tapi dia awalnya ngomong juga dia Awalnya udah ketakutan juga sih, Wo. takutan, yang kedua mungkin kelelahan. Nah, iya. Itu bisa jadi kan. Iya, makanya. Nah. dia ngelihat mungkin Udah capek juga kali dia. ya pasti capek. Kalau di asrama mungkin Imajinasi dia ada setan, jangan ada setan. Jadi lah ketemu lah. ya mungkin aja dia bisa ngelihat itu ya. Ya mungkin kita kan nggak tahu ya. Betul. Cuman kita ya berbaik sangka aja. Iya. Kita di netral aja gitu Iya. kan. Walaupun masih banyak orang yang bilang, oh itu mitos. Kayak lo tau nggak yang di Jeruk Purut, yang pala buntung, yang pastur, Iya. yang bobo kepala. Iya. Itu kan sebenarnya kan masih dibilang mitos tuh. Tapi banyak yang nyaksi, Banyak yang ngeliat ya. banyak yang lihat. Gitu. Nanti kita ceritain juga tuh, maksudnya di Astral 8 ini ya
apa adanya. Benar. Kita ceritain ya apa adanya, kita nggak Terjadi, terlalu gimmick segala macam. Kita ceritain yang kita tahu ya, kita ngambil dari mana, kita ceritain di sini. Mau benar mau enggak ya kita balikin ke penonton ya. Iya, betul. Penonton. Kita hanya membacakan kisah-kisah dongeng-dongeng seperti apa sih kisah-kisah itu banyak sekali sampai mungkin ribuan kisah-kisah. Benar. Ini baru satu. Betul. Itu banyak lagi kejadian-kejadian aneh ya, Iya. yang di luar nalar kita. Pasti Indonesia apalagi banyak mistisnya. Yo, dari lo gimana? Kalau gua apa nih? Ngerasainnya? Ini cerita ini gimana? Oh, kalau dari dia bilang dia mengalami sendiri, gue percaya dia ngelihat. Gue percaya dia ngelihat karena dia cerita dia mengalami sendiri dan melihat. Lagi ngeliat palanya ngeliat dia gitu kan. Ya, gue percaya sih kalau ini orang benar-benar ngelihat. Ya, gue juga ya mungkin ya oke, dia pribadi ya dia nulis begitu kan. Ya, mungkin itu cerita pribadinya dia gitu. Benar. Nah, itu kayak gue juga sebenarnya banyak yang mau gue tulis. Cuman emang karena gue bukan hobi nulis gitu ya. Iya. Jadi ya udah gue nanti bikin cerita di sini. Benar. Oke, kayaknya gitu aja. Nanti kita ceritain lagi Yang lain, kisah yang lain, serem-serem. Iya. Di malam-malam, nontonnya juga sambil malam-malam. Hati-hati ya, kalau malam-malam selalu ingat Tuhan ya. Nontonnya sambil megang tasbih. Ya. Jangan tasbih yang lain. Oke, itu aja. Gue Rinal. Gua Agal. Bye. Bye.